Ya, baik, kembali lagi bersama saya di channel TV Magung. Kali ini saya berbicara dengan salah satu alumni SMAK Penabur Gading Serpong yang kuliahnya di salah satu kota di Indonesia, di salah satu kampus yang negeri yang juga berkualitas di Indonesia gitu ya. Halo, Agiona, apa kabar? Halo Pak, baik. Oke, baik ya. Bagaimana perkuliahan di sana? Puji Tuhan sampai sekarang masih lancar. Oke. Sekarang sudah bersemester berapa, Agiona? Sekarang aku semester 4, Pak. Oke, semester 4. Boleh ini enggak, sebelum kita ngobrol panjang lebar ini, apa namanya, perkenalkan diri dulu ya, supaya yang lain Oke, juga tahu ya, yang nonton video ini tahu betul. oke, boleh. Oke, semuanya. Halo, kenalin nama saya Agion Angelin. Saya ini alumni dari SMAK Penabur Gading Serpong, lulusan tahun 2020, dan saya saat ini berkuliah di Universitas 11 Maret Surakarta, jurusannya kedokteran. Ya, mungkin sekian. Salam kenal Oke, semuanya. baik. Siap. Agiona, anak SMAK Penabur Gading Serpong, dan sekarang sudah kuliah kedokteran. Nah, ini yang perlu kita ulik-ulik nih, perlu kita cari ini ya. Nah, Agiona, mungkin bisa diceritakan langsung aja ini, biar ya nggak panjang-panjang gitu ya. Oke, bagaimana prosesnya Agiona bisa masuk di Universitas Negeri di Solo ya, Surakarta, lalu jurusannya itu ini nggak main-main ini. Menurut saya ini sangat spesial gitu ya, karena ambil jurusannya itu kedokteran. Ini menurut saya wow, dan Agiona sendiri bisa lolos di sana. Nah, gimana itu ceritanya? Oke, mungkin aku mau cerita, nggak usah terlalu panjang kali ya, singkat aja Ya, ya. ya, ya yang penting-penting gitu ya. Oke, siap. Jadi sebelumnya mungkin untuk kejelasannya, saya kan lolos waktu itu jalurnya SNMPTN. Jadi itu semacam jalur undangan gitu, jadi lewat raport. Nah, sebenarnya kalau caranya gimana, sebenarnya cuma ikutin alur sih, karena kan untuk SNMPTN sendiri, dia itu nggak lewat jalur tes, jadi benar-benar lewat raport yang udah di input sama sekolah waktu itu. Nah, jadi kenapa saya bisa milih dan bisa lolos, itu juga sebenarnya mukjizat ya, mukjizat dari Tuhan. Itu sebenarnya kalau SNM menurut saya jodoh-jodohan sih, nggak ada yang benar-benar cara jitu, cara pasti untuk masuk tuh nggak ada. Karena benar-benar tergantung sama sekolahnya, indeks prestasi sekolah, alumni, alumni ya sekolah itu yang keterima di univ tersebut dan di fakultas tersebut, itu juga menurut saya tuh nilai plus gitu dari fakultasnya gitu. Terus kalau waktu itu saya sih iseng-iseng aja daftar karena kan kebetulan kalau SMAK Penabur Gading Serpong ini kan 40% ya jatah untuk SNM-nya. Oh Nah, ya. itu kebetulan saya masuk di situ dan juga dapat kesempatan untuk SNM. Jadi saya iseng-iseng coba kedokteran karena kalau tanya kenapa UNS mungkin karena sebelumnya tuh banyak alumni-alumni juga dari SMAK yang keterima Oke. di Fakultas Kedokteran. Itu jadi menurut saya peluangnya lebih besar daripada muluk-muluk SBM. Sebenarnya nggak masalah kalau mau UI atau UGM yang terkenal, tapi kalau saya agak males untuk SBM lagi gitu. Jadi saya Oke. mau pilihnya yang menurut saya peluangnya lebih besar gitu aja sih. Oke. Oh, saya mencatat di sini ada 3 poin, atau saya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Agiona itu ada 3 poin. Mungkin bisa dijelas sedikit-sedikit ini ya, atau poin pentingnya aja. Tadi Agiona bisa disampaikan bahwa salah satu yang menjadi pertimbangan bisa lolos ke sana adalah track record sekolah gitu ya, atau nilai indeks atau apa dari sekolah itu sendiri. Apa sih sebetulnya itu? Maksudnya ya yang dinilai itu maksudnya gimana? Sekolah Penabur Gading Serpong itu kayak apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, sebenarnya untuk SNM ini kan
banyak penilaian khusus dari universitasnya sendiri kan, yang memang tidak dibuka untuk masyarakat umum. Jadi kalau dari pandangan saya yang dulu waktu kelas 12 sebagai murid, Ya, yang dinilai adalah apakah alumninya itu berprestasi atau tidak, oke. kemudian apakah ada catatan-catatan khusus dari alumni yang baik itu bisa menambah peringkat maupun mengurangi nilai sekolah tersebut di fakultas. Mungkin itu yang saya pahami. Oke, baik. Makasih. Lalu yang berikut, alumni tadi. Ya, yang menjadi pertimbangan di sana. Mungkin bisa dijelaskan. Walaupun tadi udah disempat sedikit-sedikit tentang menyinggung tentang alumni. Alumni sebelumnya yang ada di sana bagaimana? Maksudnya alumni GS kita yang kuliah di sana berarti memiliki track record yang bagus juga untuk UNS gitu ya. Atau bagaimana? Ya, benar. Mungkin saya bisa ambil contoh satu ya, Oke, supaya lebih boleh. jelas gitu. Nah ini, oke. Jadi, jadi di Fakultas Kedokteran itu baik di seluruh Indonesia ya setahu saya dan juga bisa internasional itu saya ambil contoh satu ada organisasi yang cukup besar namanya AMSA. Nah setiap fakultas kedokteran itu memang tidak semua fakultas punya AMSA tapi sebagian besar fakultas kedokteran di Indonesia ini punya AMSA gitu, Oke, punya organisasi itu di fakultas tersebut gitu. Nah, UNS juga punya namanya AMSA Fakultas Kedokteran UNS. oke. Nah, salah satu alumni kita dari Penabur Gading Serpong juga, yaitu beliau tuh 2 tahun di atas saya. Ah. Nah, beliau itu tahun lalu menjabat sebagai ketuanya, ketua dari Oh. organisasi AMSA. Iya, dan juga iya beliau tuh berprestasi banget, benar-benar berprestasi. Oke. Gitu mungkin salah satunya. Alumni SMAK Penabur Gading Serpong yang kuliah kedokteran di UNS menjadi ketua organisasi yang di sana. Orang berprestasi juga di sana, dia juga berprestasi maksudnya di UNS dan terpilih menjadi ketua organisasi. Ini menurutku luar biasa. Gitu. Boleh disebut nggak namanya siapa? Kayaknya saya ngajar Boleh. ya. Kayaknya kalau 2 tahun di atas kamu harusnya saya ngajar. Iya, pasti ngajar. Namanya Kak Lauli, Lauli Arel. Lauli, aduh, sorry banget Lauli. Kayaknya terlalu banyak murid yang saya ngajar jadi lupa gitu ya. Oke, oke. Intinya alumni itu juga sangat-sangat apa namanya dicarikan pertimbangan. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit yang terakhir ini tadi yang tips pertimbangan yang penting tadi sama Agiona. Uh, Peluang. Tadi kan Agiona bilang ada UI, ada apa gitu kan. Tapi saya lebih memilih yang peluang jauh lebih besar. Mungkin tipsnya itu bagaimana itu? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Oke, mungkin perhitungannya gini ya. Ini sebenarnya perhitungan murid-murid biasa aja sih, bukan Oke, perhitungan siap, khusus gitu siap. ya. Hmm. Ya, jadi kalau misalnya dulu waktu saya kelas 12 itu dilihat nih sering nanya-nanya ke BK juga kan. Di UI yang waktu itu lolos FK dengan jalur SNM tuh ada berapa sih dari saya hitungnya sih 3 tahun terakhir ya. Dan Hmm. itu peluangnya kelihatannya sedikit kalau saya tidak salah tuh cuma 1 orang. Dan kalau dilihat-lihat lagi, yang FKWNS itu lebih banyak. Jadi setiap tahunnya bisa 2 sampai 3 gitu yang lolos. Jadi kalau berdasarkan logika biasa, bisa dipikir kalau oh ternyata UNS ini peluang saya lebih besar gitu. Mungkin kayak Hmm. gitu. Oke, berarti ini juga menjadi tips bahwa yang menjadi tips besar menurutku ya peluang besar. Ya, lihat nih tanya-tanya ke BK juga ya. Ya, bagaimana track Ya. record sebelumnya yang lolos ke universitas-universitas gitu ya. Bagaimana 3 tahun sebelum atau mungkin 5 tahun sebelumnya tanya ke guru BK. Kalau boleh tahu, guru BK yang kamu selalu tanya untuk bisa lolos ke sana, maksudnya yang tanya-tanya tentang SNM itu siapa di GS? Kalau nggak salah namanya Bu Ayu ya, bener gak ya? Oh, Bu Ayu. Iya, Bu Agak Ayu. lupa. Ya, ya, itu Bu Ayu. Ya, salah satu Iya. BK di SMAK Penabur Gading Serpong. Oke, mereka input nilai. Yang nih mereka input itu apa? Nilai apa maksud Oke. saya? Mm-mm. Oke, kalau misalnya untuk kedokteran, setahu saya itu ada 6 ya.
eh, yang utama itu ada matematika, kemudian fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke. 6 mata pelajaran ini yang di-upload sama BK untuk mendaftarkan sebagai calon SNM gitu ya. Menurut kamu nih, nilai raport kamu ya dijadikan sebagai suatu jadi pertimbangan atau bahkan menjadi terpilih salah satu mahasiswa di sana, bagaimana dari nilai raportnya gitu ya? Baguskah, Oke. konsistenkah, atau bagaimana? Kalau dibilang konsisten mungkin enggak ya, pasti ya di Uh-huh. masa sekolah pasti ada saat naik turunnya gitu. Oke. Tapi yang perlu diingat itu mungkin usahain untuk meskipun nih misal awal-awal semester masih turun karena adaptasi, Oke. kalau bisa mulai semester yang pertengahan ke atas itu dinaikin nilainya. Jadi setidaknya ada improvement dari nilai kelihatannya gitu. Oke, berarti harus ada nilai yang peningkatan lah ya. Peningkatan Ya. nilai yang sebelumnya ya remet-remet, jelek-jelek gitu ya. Bisa naik gitu ya. Ah, Oke, berarti ya ini harus diperhatikan. Berarti persiapannya tidak langsung di kelas 12 kan, berarti dari Iya. kelas 11, kelas 10 juga mungkin udah siap-siap begitu ya. Ada standarisasi nggak sih untuk masuk ke sana? Nggak ada ya? Standarnya segini enggak ya? Sebenarnya nggak ada, cuman mungkin Hmm. untuk jaga-jaga kebanyakan ada beberapa di kelas juga yang sempat tanya itu kita kira-kira aja sih sendiri, Hmm. setidaknya tuh nilainya rata-rata mungkin 90-an gitu. Tapi itu juga tidak menjamin kalau pasti akan keterima gitu. Oh, tidak menjamin juga ya ternyata, berarti hanya Tuhan dan UNS yang yang tahu ya. Oke, selain nilai rapot tadi, terus track record, terus alumni, ada lagi nggak selain itu? Ya berserah aja kepada Tuhan dan juga kan kalau kuliah sih banyak yang ngomong itu jodoh-jodohan ya. Ya, ya itu penting sih menurutku. Karena ya siapapun itu, apapun itu, kita masuk di sana ya terserah, atau Tuhan yang sudah mengatur kita sudah pantas atau layakkah di sana. Bukan berarti ya sudah terserahkan ke Tuhan aja, tapi kan harus ada persiapan juga sebelumnya. Nilai juga harus bagus ya kan ya. Ya, Tuhan untuk merestui dan bahkan kita ya itu sudah diatur gitu ya. Menarik ya, menarik. Eh, Apa sih yang sebenarnya menjadi keuntungan lolos SNMPTN gitu? Sedikit aja mungkin bisa diceritakan. Oke, sebenarnya cukup banyak ya, cukup banyak keuntungan dari Mungkin lolos ya, boleh. SNM ini. Beberapanya itu yang pertama kita hemat waktu dan tenaga. Kalau menurut saya Hmm. karena saya ini orang yang apa ya, saya mau investasi waktu dan tenaga saya selama SMA sehingga Hmm. waktu kuliah dapat jalur yang gampang gitu. Jadi Hmm. nggak perlu belajar 2 kali. Kan untuk UTBK itu kita perlu tenaga lagi, uang lagi, dan juga effort lebih lagi kan. Nah Hmm. saya tuh nggak mau kerja 2 kali, jadi cukup 1 kali dirajinin, dibenerin, dan itu udah bisa menjadi uh, ya semacam tiket. Tapi itu juga nggak menjamin sih, seperti yang saya bilang ada faktor Ya. lainnya kan. Tapi Ah. menurut saya itu salah satunya. Oke. Hmm. Kemudian selain itu juga yang kedua uh, bisa menghemat biaya sih, sehingga tidak terlalu Ya. memberatkan orang tua gitu kan. Oh ya, orang tua Karena betul. ya betul, meskipun SBM itu kan ya nggak terlalu mahal, cuman kan memang tetap aja effort untuk les SBM-nya itu kan membutuhkan dana lebih gitu kan. Lumayan. Nah, ya. Iya, betul. Apalagi kalau mandiri wah lebih lagi sih biayanya, nggak kebayang. Oke, Gitu. menarik. Ada lagi selain itu keuntungannya? Ya keuntungannya yang terakhir mungkin lebih bisa membanggakan orang tua sih. Oke, good. Membanggakan orang tua itu suatu hal nilai yang sangat tinggi menurut gue. Karena ya salah satu yang sangat penting ya siswa bisa berikan kepada orang tua yaitu
lulus SNPTN nilai bagus dan menurutku masuk SNM itu membanggakan orang tua karena itu sangat-sangat membantu gitu ya. Keren ya. Oke. Lalu yang berikut Agiona, selama kamu kuliah di sana, ada nggak hal yang maksud saya yang tidak diinginkan oleh Agiona selama perkuliahan, atau maksudnya perkuliahannya itu tidak baik kah atau bagaimana? Oke, selama di kedokteran berarti ya. Selama di kedokteran ya. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bikin kaget, bikin down itu banyak banget. Karena waktu di penabur di penabur itu asalkan belajar dengan rajin itu pasti bisa dapat nilai bagus. Itu oke. Gimana di sana? Itu. Sedangkan di kuliah tidak semudah itu. Kalau udah belajar, udah mati-matian, tetap aja bisa dapat nilai jelek gitu. Jadi itu salah satu yang benar-benar bikin kaget sih. Oke. Berarti ya sulit juga ya. Berarti belajarnya itu harus punya strategi gitu ya. Betul. Biasanya kan kami guru ini kan ya kalau memberikan soal gitu ya, yang sudah kita ajarkan gitu ya, yang sudah kita berikan gitu ya, dan tidak lari jauh dari situ. Berarti ternyata kuliahnya itu tidak seperti berarti harus punya inisiatif sendiri untuk belajar sendiri yang di luar dari dosen gitu ya. Oke, baik ya. Untuk aku ini sendiri, kenapa milihnya itu dokter? Ini mungkin sudah tidak ada urusan dengan SNM gitu ya, atau dengan kampus gitu ya. Kenapa memilih dokter? Kenapa enggak lain gitu, yang lain? Jujur saya sampai sekarang juga gak tahu kenapa saya pilih kedokteran. Nah itu, gimana ceritanya? Karena waktu itu kan benar-benar kepres sama waktu kan. Karena benar-benar sibuk siapin ujian sekolah, terus juga sibuk siapin persiapan SNM. Jadi harus pikirannya kebagi dua, dan yang kepikiran waktu itu adalah aku nggak mau teknik karena menurutku terlalu susah, terlalu gak bisa lah gitu. Jadi dan juga kebanyakan tuh kalau di penabur ya, menurut saya sih, pokoknya kan di penabur kalau nggak ITB yang perteknikan, ya pilihannya adalah kedokteran gitu. Sebenarnya ini bias pribadi sih, maksudnya kayak bukan sesuatu yang paten, tapi kayak pandangannya kan seperti itu. Jadi kayak ya udahlah kita coba aja gitu. Karena yang lain tuh kayak nggak familiar dan juga nggak paham kan arah mana. Jadi ya udahlah kedokteran. Berarti sebelumnya itu nggak punya cita-cita jadi dokter gitu ya? Enggak, bahkan nggak kepengen. Nggak kepengen jadi dokter, ya kan? Apalagi cita-cita nggak punya cita-cita untuk jadi dokter. Tapi kok bisa jadi dokter? Maksudnya kuliah jadi dokter? Mungkin sedikit mirip dengan saya. Dari dulu tuh saya nggak pernah cita-cita jadi guru, tapi entah kenapa sekarang sudah terjun ke jadi guru. Ya kembali lagi, Tuhan semua yang ngatur gitu ya. Betul, ya betul. Tapi kalau ada dikasih kesempatan dan anugerah sih, pasti dijalani dengan baik lah. Baik, betul sekali. Saya sepakat dengan kamu. Ya, lalu yang berikut, apa sih motivasi kamu bisa menjadi dokter, atau boleh dikatakan bisa kuliah di sana? Apa yang membuat kamu semangat atau motivasi untuk milih ke sana? Nah, dari awal aku nggak pernah kepikiran, jadi motivasi saat ini tuh ya karena udah dikasih, yang tadi balik lagi, karena udah dikasih kesempatan sama Tuhan, harus benar-benar ngelakuin gitu. Karena kan dipikir-pikir banyak orang yang pengen banget FK, udah coba sana sini, jalur apapun gak keterima. Sedangkan aku sendiri yang bahkan masuknya jalur SNM dengan tidak niat, tanda kutip tidak niat ya, karena aku bahkan nggak masukin sertifikat waktu daftar SNM. Dan itu bisa keterima kan kalau... Mungkin saya potong sebentar. Nggak masukin sertifikat gitu ya. Berarti disuruh masuk sertifikat juga ya? Iya, jadi ada timbangan gitu kalau ada punya sertifikat. Oke.
Berarti jauh lebih bagus juga punya sertifikat. Tapi Hagiona sendiri nggak masukin sertifikat, tetap lolos kan ya? Iya kan? Oke, Jadi ya berarti makanya menurut saya benar-benar jalan Tuhan sih. oke, ya boleh dilanjutkan motivasinya. Jadi ya karena itu tadi saya udah bilang, bahkan saya yang nggak masukin sertifikat aja sampai bisa ke sini itu berarti kan memang pimpinan Tuhan ya. Jadi menurut saya nggak masalah lah saya pengennya apa, tapi yang penting jalanin yang udah dikasih gitu. Oke, itu motivasinya. Ya dari nggak punya niat jadinya masuk ke dokter itu ya rahasia Tuhan, itu keren ya. Lalu yang berikut mungkin boleh kasih saran atau pesan ke adik-adik kelas atau masyarakat Indonesia khususnya yang masih SMA, yang pengen masuk kedokteran atau yang pengen masuk universitas negeri atau mau kuliah, atau mungkin yang belum punya apa namanya, yang belum punya ya pilihan gitu ya, arahnya ke depannya kayak apa, mungkin ya, mungkin bisa kasih saran atau apa namanya pesan untuk anak-anak yang masih sekolah, terutama anak-anak SMA. Oke, kalau pesannya dari aku, pastikan, nggak pastikan juga sih. Maksudnya selagi masih bisa menggunakan nilai untuk masuk kuliah, kalau bisa rajin belajar, dirajinin, maksudnya diniatin dulu supaya itu juga biar lebih mudah aja sih masuk dan juga nggak buang-buang waktu kan. Iya. Dan juga selagi ada waktu dan kesempatan belajar dengan rajin biar ya setidaknya bisa membantu orang tua gitu lah. Oke, ada lagi? Kalau buat yang masuk kedokteran boleh dipikir-pikir lagi karena tidak seindah itu dan juga perjalanannya untuk menjadi dokter tuh panjang banget dan butuh dedikasi yang sangat tinggi, benar, karena nggak banyak, maksudnya nggak sedikit orang yang keluar di tengah jalan karena nggak kuat gitu jadi dokter. Nggak kuat ya, Jadi berarti. boleh ya, karena berat. Jadi boleh dipikir-pikir lagi dan dipastiin dulu niatnya gimana gitu. Oke, masuk kedokteran itu berat. Kalau nggak punya niat, nggak punya usaha, bisa berhenti di tengah jalan. Betul ya? Benar. Seperti itu. Apalagi nanti mungkin kedokteran terus Mas ambil spesialis dan lain sebagainya gitu ya. Atau nanti akhirnya mau masuk atau ambil spesialis nggak nanti? Mau sih, pasti mau. Pasti Tapi ya. buat Oke. sekarang ya mau fokus selesaiin dulu yang sekarang Maka gitu. selesaiin dulu. Oke. Baik. Ya, terima kasih untuk Kak Giona. Ada banyak hal tadi yang dibagi sama Oi Giona berkaitan dengan SNMPTN bisa lolos ini ya. Lalu juga kedokteran bagaimana dan lain sebagainya, sudah sedikit ada gambaran. Terima kasih. Semoga Giona belajarnya tetap semangat gitu ya, sehat selalu sehingga bisa menjalankan semua aktivitas sebagai mahasiswa di sana gitu ya. Lalu juga yang dicita-citakan tentunya ya harus bisa tercapai gitu ya. Mau cita-cita jadi spesialis gigi kah atau spesialis apa yang lainnya, ya saya doakan semua itu bisa sukses ya. Oke, terima Amin. kasih atas waktu dan kesempatan Agiona. Mungkin ini bukan yang terakhir, mungkin ini nanti atau kedepannya mungkin bisa berbicara atau bagi pengalaman juga bagaimana perkuliahan di sana atau yang lain, mungkin saya bisa undang lagi Agiona gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya.